Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fitakia dari kelompok 10, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya yaitu Heru Sulistiawan dapat berkesempatan untuk menyampaikan materi dari kelompok kami. Jadi materi yang akan kami bahas yaitu mengenai administrasi dan manajemen keuangan sekolah. Baiklah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, saya akan membahas mengenai materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian administrasi dan manajemen keuangan. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan administrasi dan manajemen keuangan tersebut? Jadi menurut Burhanuddin tahun 1994, beliau mengatakan bahwa administrasi keuangan sekolah merupakan langkah pengolahan keuangan sekolah mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Selain itu, juga ada menurut Depdiknas tahun 2000 bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan juga tentu saja ada pelaporan. Selanjutnya, saya ingin membahas mengenai tujuan dari administrasi dan manajemen keuangan sekolah. Jadi, kegiatan administrasi dan manajemen keuangan ini dibuat atau dibutuhkan karena adanya kebutuhan untuk pendanaan kegiatan sekolah yang sudah direncanakan dan diupayakan pengadaannya, serta dibukukan secara transparan dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu, tujuan administrasi dan manajemen keuangan adalah yang akan saya sebutkan ini ada 3, yaitu tujuannya, yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Yang ketiga, yaitu meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Jika dibuat administrasinya serta didata dan terdapat manajemen keuangan yang dapat dikatakan baik, maka dapat meminimalkan adanya penyalahgunaan yang sering terjadi. Selain itu, ada pula tujuan utama dari tujuan-tujuan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi ada 3 juga. Yang pertama yaitu menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk kegiatan harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali. Yang kedua yaitu memelihara barang-barang aset sekolah. Jadi untuk memelihara aset sekolah yang sudah tersedia sebelumnya pasti tentunya dibutuhkan dana. Nah, oleh sebab itu tujuan diadakannya administrasi dan manajemen keuangan sekolah ini juga untuk membantu memelihara aset-aset sekolah. Yang ketiga yaitu menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang itu diketahui dan dilaksanakan agar jelas semuanya, dari mana dana itu berasal dan kemana dana tersebut dikeluarkan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ruang lingkup administrasi dan manajemen keuangan sekolah. Jadi ada 3, yaitu mengenai ruang lingkup yang akan saya bahas selanjutnya. Yang pertama yaitu ada budgeting atau penyusunan anggaran. Yang kedua ada accounting atau pembukuan. Yang ketiga yaitu auditing atau pemeriksaan. Nah, kita akan bahas satu persatu dari ketiga ruang lingkup tersebut. Mulai dari yang pertama yaitu budgeting. Jadi, dalam dunia pendidikan ini sering dijumpai istilah mengenai RAPBN atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan juga ada RAPBS atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Nah, dalam istilah tersebut, anggaran bukanlah suatu rencana, tetapi istilah rencana ini telah memberikan penekanan atau pemakaian istilah anggaran sebagai suatu rencana.
Selanjutnya yang kedua yaitu accounting. Nah, accounting tadi seperti yang sudah saya sebutkan mengenai pembukuan. Tentu saja dalam suatu administrasi dan manajemen dibutuhkan suatu pembukuan agar hal-hal yang terjadi atau proses yang terjadi terhadap pendanaan tersebut jelas kemana arahnya, kemana pengeluarannya, dan dari mana asalnya. Jadi accounting ini menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan yang pertama tadi, yaitu budgeting. Yaitu accounting ini berhubungan dengan menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan dan dikenal dengan pengurusan bendahara. Jadi biasanya accounting ini berkaitan erat dengan orang-orang yang memang mengurus tentang keuangan, misalnya bendahara atau akuntan yang digunakan oleh sekolah-sekolah yang lumayan besar. Biasanya sekolah-sekolah yang lumayan besar tersebut lebih mempercayakan urusan keuangan mereka kepada akuntan. Selanjutnya yang ketiga yaitu auditing. Nah, auditing ini yaitu pemeriksaan. Jadi auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban, penerimaan penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Jadi setelah dilakukan suatu pembukuan yang mana pembukuan tersebut tentunya terdapat catatan lengkap tentang pemasukan dan juga pengeluaran. Nah, hal tersebut juga harus dilaporkan pertanggungjawabannya kepada pihak-pihak yang berada di atas yang bertanggung jawab terhadap dana-dana yang mengalir ke sekolah tersebut. Nah, yang terakhir yaitu saya akan membahas mengenai sumber keuangan sekolah. Jadi sebenarnya sekolah ini dapat dana dari mana aja sih? Jadi dari yang saya baca dan sudah saya rangkum beberapa, ada 6 sumber dana. Mungkin ada lebih, tetapi di sini saya akan merangkum 6 saja, yaitu yang pertama ada dari masyarakat, orang tua murid, pemerintah, alumni, peserta kegiatan, dan juga kegiatan wirausaha sekolah. Lalu selanjutnya dari keenam sumber dana itu saya akan menjelaskan bagaimana teknisnya. Nah, jadi yang pertama saya jelaskan dulu dari masyarakat. Nah, dana apa sih dari masyarakat? Jadi dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah tersebut. Dan yang kedua dari dari orang tua murid. Biasanya nih, kalau dari orang tua murid ini merupakan suatu sumbangan atau bantuan wajib untuk sekolah, kecuali bagi beberapa yang dikecualikan yang tidak perlu memberikan bantuan kepada sekolah. Yang ketiga yaitu dari pemerintah. Nah, tentu saja ada dana atau bantuan yang mengalir dari pemerintah, seperti bantuan rutin. Misalnya ini berupa jalur anggaran rutin ya, yaitu ada daftar isian kegiatan atau DIK, dan juga ada bantuan operasional sekolah seperti yang kita kenal dengan BOS atau dana BOS yang sering kita ketahui di sekolah-sekolah. Lalu selanjutnya ada pula dana atau sumber dana dari alumni. Jadi dana ini diterima langsung dari alumni, tetapi ada juga yang biasanya dihimpun melalui reuni ataupun lustrum sekolah. Jadi bukan hal yang jarang lagi kalau dari alumni, tetapi memang sudah hal-hal yang wajar saja jika ada dana bantuan dari alumni untuk sekolahnya. Lalu yang selanjutnya yaitu dari peserta kegiatan. Nah, dana ini dipungut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler. Nah, biasanya jika siswa yang mengikuti ekstrakurikuler biasanya akan memberikan atau ada beberapa dana wajib yang harus mereka bayar per bulan atau per minggu dalam beberapa pertemuan. Nah, dana tersebut nantinya akan digunakan untuk operasional ekstrakurikuler itu sendiri ataupun untuk sekolah. Dan yang terakhir yaitu dari kegiatan wirausaha sekolah. Jadi dana ini merupakan kumpulan
hasil berbagai kegiatan wirausaha sekolah. Misalnya nih kan di sekolahnya ada koperasi, ada kantin, ada juga biasanya mengadakan bazar tahunan dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di 4 materi awal ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Herus Listiawan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk lebih lengkapnya, dapat teman-teman cek di makalah kami. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herus Listiawan. Saya akan menjelaskan beberapa materi pada pertemuan kali ini yang membahas mengenai administrasi dan manajemen keuangan pendidikan di sekolah. Yaitu beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, penyusunan RAPBS. Yang kedua, pengelolaan keuangan sekolah. Yang ketiga, pertanggungjawaban keuangan sekolah. Dan yang keempat, hal-hal yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan di sekolah. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan materi penyusunan RAPBS atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Nah, RAPBS atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah adalah anggaran terpadu antara penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolaannya dalam memenuhi seluruh kebutuhan sekolah selama 1 tahun pelajaran. Nah, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah ini diprioritaskan untuk pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. Nah, RAPBS ini meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, dan renovasi fasilitas yang berada di sekolah. Nah, adapun beberapa prinsip penyusunan RAPBS. Ini antara lain yang pertama, RAPBS harus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur, bertanggung jawab, serta transparan. Yang kedua, RAPBS harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas dan dipajang di tempat terbuka di sekolah tersebut. Yang ketiga, dalam menyusun RAPBS sebaiknya disusun secara saksama dengan memprioritaskan pembelanjaan dan sejalan dengan rencana pengembangan di sebuah sekolah. Nah, adapun langkah-langkah penyusunan RAPBS menjadi APBS atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah sebagai berikut. Yang pertama, RAPBS disusun oleh sekolah dan pengurus BP3 atau komite sekolah. Kedua, setelah selesai dirumuskannya, selanjutnya RAPBS dikirim ke kantor Departemen Pendidikan Nasional Kota atau Dinas Pendidikan Kota untuk mendapatkan persetujuan. Yang ketiga, oleh pemerintahan RAPBS diteliti oleh Kandipdiknas, oleh pengawas dan Kasubag Keuangan serta Kasubag PRP serta Subag yang relevan, kemudian dikirim kembali ke sekolah setelah mendapatkan revisi. Yang keempat, sekolah mengadakan rapat dengan BP3 atau komite sekolah. Nah, yang kelima, RAPBS yang telah disetujui oleh sekolah setelah mendapat kesepakatan dalam rapat anggota BP3 atau komite sekolah. Yang keenam, RAPBS berubah menjadi APBS setelah disahkan oleh Kepala Kandipdiknas Kota atau Kepala Dinas Pendidikan Kota. Yang ketujuh, APBS yang sudah disahkan dikirim kembali ke sekolah dan APBS ini dijadikan acuan pembiayaan di sebuah sekolah tersebut dalam 1 tahun pembelajaran sekolah. Yang kedelapan, rekapitulasi ini dikirim ke wali kota. Dan yang kesembilan, rekapitulasi ini juga dikirim ke Diknas Provinsi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai pengelolaan keuangan sekolah. Nah, dalam pengelolaan keuangan sekolah, ini bukan merupakan tugas yang ringan dan merupakan berbagai macam unsur yang diperlukan. Nah, pengelolaan dalam keuangan ini mempunyai perbedaan yang nyata dari tugas-tugas yang lain, termasuk unsur kepribadian, kepercayaan terhadap diri sendiri, dan mempunyai peran yang utama dan kesadaran akan kepribadiannya, bahwa dirinya adalah pengabdi negara dan pendukung rencana pembangunan pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan di sebuah sekolah. Nah, umumnya pengelolaan keuangan sekolah ini biasanya dikelola oleh kepala sekolah, tetapi bisa juga oleh guru-guru yang berpengalaman atau senior atau anggota komite sekolah. Nah, di sekolah-sekolah yang lebih besar mungkin ada pihak lain yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan sebagai bentuk anggaran pendapatan dan belanja di sebuah sekolah. Secara khusus, pengendalian anggaran terdiri dari serangkaian kegiatan pemeriksaan dan persetujuan untuk memastikan bahwa yang pertama, dana dibelanjakan sesuai rencana. Yang kedua, ada kelonggaran dalam penganggaran untuk pembayaran pajak,
pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, dana tidak dihabiskan untuk kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan kepada pihak penerima tanpa persetujuan. Nah, hasil analisis kebutuhan secara logis diklasifikasikan ke dalam kelompok staf, materi kurikulum, barang, jasa, pemeliharaan bangunan, dan sebagainya. Nah, pengelolaan anggaran sekolah ini diharapkan dapat membelanjakan uang atau dana sesuai dengan alokasi dana yang telah direncanakan di dalam APBS atau anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Nah, setiap perubahan anggaran harus disetujui oleh komite sekolah bila memang harus ada perubahan dalam setahun berjalannya APBS tersebut. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu pertanggungjawaban keuangan sekolah. Nah, kepala sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan, terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Nah, pengevaluasian ini dilakukan setiap triwulan atau per semester. Dana yang digunakan akan dipertanggungjawabkan kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari orang tua siswa, maka dana tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua siswa. Begitu pula jika dana tersebut berasal atau bersumber dari pemerintah, maka akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Nah, laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah harus dilakukan secara terperinci, yaitu meliputi pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah. Dalam laporan pertanggungjawaban harus dilampiri dengan juga bukti-bukti pengeluaran, baik berupa kwitansi maupun bon pembelian secara lengkap dan jelas. Karena masalah keuangan merupakan masalah yang peka, maka perlu adanya personal yang jujur, teliti, ulet, bijaksana, sabar, dan berpengetahuan luas di bidang pembukuan keuangan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi hal-hal yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan di sekolah. Nah, adapun beberapa hal yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan sekolah antara lain, kita bagi menjadi dua ya. Ada faktor eksternal dan juga ada faktor internal. Baik, yang pertama itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini sendiri merupakan faktor yang berasal dari luar. Ada beberapa poin di dalam faktor eksternal, yaitu yang pertama, berkembangnya demokrasi pendidikan. Di Indonesia, demokrasi pendidikan dirumuskan dengan jelas dalam Pasal 31 UUD 1945 ayat 1 dan 2. Nah, konsekuensi dari adanya demokrasi ini, pemerintah menyediakan dana untuk pendidikan. Baik, yang kedua ada kebijaksanaan pemerintah. Nah, kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan meliputi pemberian pembiayaan yang besar bagi pendirian gedung dan kelengkapannya, meringankan beban siswa dalam pembentuk pembebasan SPP, pengaturan pungutan, pemberian beasiswa, kenaikan gaji guru, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada tuntutan akan pendidikan. Nah, kenaikan tuntutan akan pendidikan terjadi di mana-mana ya. Di dalam negeri, tuntutan akan pendidikan ditandai dari segi kuantitas, yaitu semakin banyaknya orang yang menginginkan pendidikan, dan juga segi kualitas, yaitu dengan naiknya keinginan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi di negara kita, yaitu Indonesia. Yang keempat adanya inflasi. Nah, yang dimaksud dengan inflasi adalah keadaan menurunnya nilai mata uang suatu negara. Nah, faktor inflasi sangat berpengaruh terhadap biaya pendidikan karena harga satuan biaya tentu naik mengikuti kenaikan inflasi. Yang kedua ada faktor internal. Nah, jika kita berbicara mengenai faktor internal, maka kita akan berbicara mengenai faktor yang berasal dari dalam pembiayaan pendidikan sekolah itu sendiri. Faktor yang berasal dari dalam. Nah, ada beberapa poin di dalam faktor internal. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan. Nah, salah satu contoh ialah bahwa tujuan pendidikan berpengaruh terhadap besarnya biaya pendidikan adalah tujuan institusional suatu lembaga pendidikan. Berubahnya tujuan institusional suatu pendidikan atau pendidikan guru ke arah penguasaan 10 kompetensi dibandingkan dengan tujuan lama yang mempengaruhi besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Yang kedua adanya pendekatan yang digunakan. Nah, strategi belajar mengajar cara lama, misalnya dengan metode ceramah dengan pengelolaan kelas, tentu lebih murah jika dibandingkan dengan metode lain
dan pendekatan secara individual yang membutuhkan dana pastinya. Yang ketiga adalah materi yang disajikan. Nah, materi pelajaran yang menuntut dilaksanakannya praktek bengkel dan laboratorium menuntut lebih banyak biaya jika dibandingkan dengan materi pelajaran yang hanya dilaksanakan melalui penyampaian teori. Yang keempat, adanya tingkat dan jenis pendidikan. Nah, hal ini didasari dengan pertimbangan lamanya jam belajar. Banyak ragamnya bidang pelajaran, jenis materi yang diajarkan, banyaknya guru yang terlibat sekaligus kualitasnya, dan tuntutan terhadap kompetensi lulusannya. Misalnya, biaya pendidikan di sekolah dasar akan jauh berbeda dengan biaya pendidikan di perguruan tinggi, apalagi jurusan yang banyak memerlukan praktek. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.